Shalom semuanya, jumpa lagi dalam ibadah online service kita Rock Sokal di hari Minggu ini. Ucap syukur buat penyertaan Tuhan yang luar biasa dan sempurna atas setiap kita. Kita mau naikkan syukur kita ke hadapan Tuhan hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita lebih lagi untuk menyambut Sang Raja. Haleluya. Kami ucap syukur Tuhan buat kasih setiamu Yesus. Kami ucap syukur buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Janji-Mu ya dan amin Tuhan untuk kami Yesus. Kami ucap syukur buat kesehatan yang Kau berikan Tuhan. Kami ucap syukur buat setiap keluarga Tuhan yang telah Kau berikan buat kami Yesus. Kami ucap syukur Tuhan buat segala hal Yesus. Hanya Engkau yang layak disembah Tuhan. Hanya Engkau yang patut disembah Tuhan. Jadilah kehendak-Mu Tuhan di bumi seperti di surga Yesus. Haleluya. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku, Ia duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku, Ia duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah.
Yesus, Engkau layak. Yesus, Engkau berkuasa mengatasi segalanya. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Yesus, Engkau Raja bertata atas hidup kami. Haleluya, haleluya. Yesus. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat Tuhan
disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil. Yesusku ajaib, Yesusku ajaib. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang sungguh berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang sungguh berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Oh.
hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang sungguh berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Oh, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Oh, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Haleluya, shalom warga kerajaan di rumah Anda masing-masing. Saya Heski Sujak, senang sekali bertemu kembali dengan Anda di hari Minggu ini. Saya yakin sepanjang minggu ke belakang penyertaan Tuhan luar biasa bagi kita semua. Saat ini tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu juga udah kangen dengan pastor kita yang kita kasihi, Pastor Arke dan Pastor Kim yang sedang berada di Indonesia. Mari sama-sama kita saksikan firman Tuhan dan percayalah Bapak Ibu, Tuhan ada bersama-sama dengan kita dan setiap kita pasti diberkati Tuhan. Haleluya. Shalom, Rock Southern California. Kembali kita bertemu walaupun melalui live streaming atau rekaman video ini. Saya percaya kita tetap saling kangen-kangenan. Haleluya. Ini kalau hari Minggu adalah tanggal 26 April 2020. Saya percaya melalui pertemuan kita Tuhan yang kita sembah tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Amin. Jadi di mana saja kita menyatukan hati, di situ Dia ada, dan Dia pada saat 2-3 orang saja berkumpul, Dia hadir. Amin. Dan kalau saya saat ini memang sudah berdua dengan istri saya, jadi saya percaya Tuhan hadir di tempat ini. Dan saya berharap saudara pun bersama keluarga saudara menghadirkan Tuhan. Saya, kalau ada yang senang dengan tema maka temanya saat ini adalah rencana Tuhan bukan untuk mendatangkan kecelakaan bagi saudara dan saya. Apa saudara setuju dengan hal itu? Amin. Amin. Di dalam Yeremia 29 ayat 7 dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Kitab ayat ini ditulis pada saat umat Tuhan dibuang ke Babelonia karena kedegilan mereka sendiri. Jadi dalam pembuangan Yeremia berkata, firman Tuhan berkata, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang. Jadi Tuhan buang mereka ke Babelonia. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kalau seandainya saat-saat ini kita masukkan bahwa saat ini kita tidak lagi dibuang, tapi kita adalah temporary citizen di bumi ini. Nah, saya percaya kalau kita tidak dibuang, tentunya kita itu masih lebih baik. Tapi kita menghadapi situasi yang berbeda saat ini, di mana-mana orang bercerita tentang
pandemi COVID-19. Di mana-mana cerita-cerita baik yang bagus didengar ataupun yang mengerikan dan menakutkan, bahkan sudah menjadi kayak seperti ancaman bagi setiap orang. Nah, saya percaya ada firman Tuhan yang saudara bisa pegang, sekalipun saudara berada dalam pembuangan, sekalipun tapi saudara dan saya tidak berada dalam pembuangan saat ini, tapi adalah tanggung jawab umat Tuhan, gereja Tuhan, saya dan saudara, umat Tuhan, untuk berdoa buat tempat di mana kita ditempatkan, di kota, di bangsa, di wilayah, dimanapun juga. Karena kita harus berdoa. Waktu kita berdoa, kesejahteraannya itu ditentukan oleh kita. Ditentukan oleh apa? Saya dan saudara. Saya dan saudara yang menentukan kesejahteraan kota ini. Jadi Tuhan mau kita mengambil alih. Seperti firman-Nya katakan, doa Tuhan Yesus sendiri katakan, Matius 6 ayat 9, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Remember, jadilah kehendakmu. Sudah datang kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi, on earth as is in heaven. Di bumi seperti di surga. Amin. Dan saya percaya saudaralah yang akan menggenapi untuk menghadirkan gereja Tuhan, saya dan saudara, yang dipakai untuk menggenapi rencana Tuhan, membawa kerajaan Allah hadir di bumi. Amin. Amin. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku, apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Amin. Jadi, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Remember bahwa Roma 14 ayat 17 mengatakan bahwa kerajaan Allah bukan masalah makanan dan minuman. Bukan masalah sesuatu yang bisa memuaskan daging saudara, hawa nafsu kita. Tapi kerajaan adalah masalah apa? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kebenaran dan Roh Kudus yang mengerjakan semuanya. Saya percaya kalau kebenaran itu sanggup membebaskan kita semuanya, sanggup memerdekakan kita. Jadi kita memerlukan kebenaran dan damai sejahtera. Dikatakan rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hari depan bukan yang setengah harapan, bukan yang 3/4 harapan, bukan yang 9/10, tapi yang penuh, full abundant, yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang berdoa kepadaku, when you cry out about Jesus' name, when you cry out, you pray to Jesus in the name of, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemui aku. Apabila kamu menanyakan, garis bawah ini, menanyakan aku dengan segenap hatimu. Remember, back to basic. Kasihlah Allahmu dengan segenap hatimu. Amin. Itu sangat penting. Setiap orang-orang yang mau melakukan hal ini, yang mau menghadirkan kerajaan Allah di bumi, tentunya Tuhan berikan kuasa. Seperti yang dikatakan, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasai. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Amin. Diberikan kunci. Saya senang sekali kalau bahasa Inggrisnya, karena diberikan the keys of the kingdom, kunci-kunci kerajaan.
Jadi ibaratnya ada banyak kunci, kita tinggal pilih kunci yang mana. Jadi apa yang kita ikat di dunia ini akan terikat di surga. Sudah terikat. Jadi diberikan kuasa. Apa yang kita lepaskan, ingat gereja Tuhan dikatakan eklesia, saudara dan saya, yang telah ditebus oleh darah Yesus, yang telah dibawa dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita adalah imamat yang rajani. Jadi saya percaya, maksudnya waktu kita diberikan kuasa untuk menghadirkan kerajaan Allah datang ke bumi dengan memakai kunci-kunci ini. Amen. Kunci kerajaan Allah. Jadi bukan escape mentality, bukan cuma mau cepat kembali pulang ke surga. Itu udah pasti bagi orang-orang yang hidup di dalam kebenarannya. Yang sekarang kita perlu menghadirkan kerajaan Allah. Bahkan disinggung lagi di dalam Matius 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Yes. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Remember, waktu kunci kerajaan Allah ini dilakukan dengan sepakat oleh 2 atau 3 orang, itu semakin dahsyat. Jadi kembali lagi, it's not about 10.000 orang, 20.000 orang, 2-3 orang berkumpul. Itu Tuhan hadir dan sudah bisa membawa kuasa, sudah diberikan otoritas. Ini luar biasanya. Jadi saudara dan saya diberikan otoritas untuk menghadirkan kerajaan Allah, mengambil kunci-kunci kerajaan Allah. Apa kebutuhan? Kita ikat semua rencana jahat dari iblis di dalam nama Tuhan Yesus, dan kita lepaskan damai sejahtera, kita lepaskan kesembuhan, kita lepaskan perlindungan yang sempurna bagi keluarga kita, bagi tempat komunitas kita berada di dalam nama Tuhan. Bahkan bagi bangsa, suku-suku bangsa, kita lepaskan kunci-kunci kerajaan surga. Kita lepaskan berkat-berkat ilahi buat orang-orang yang kita kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya percaya itu akan terjadi karena pengharapan kita adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Amin. Saya sendiri mempunyai satu pengertian di dalam pada saat menghadapi pandemi ini. Saya mendapatkan satu pengertian kenapa saya sampai 1 hari itu pernah satu ketika mencuci tangan itu lebih dari 50 kali. Karena setiap sentuh yang kita barang yang kita merasa curiga ini sudah terkena virus atau bakteri apapun juga sudah kotor, saya kembali. Jadi bisa dalam 10 menit saya 3 kali. Udah berapa kali bolak-balik cuci tangan terus karena sudah pegang ini balik cuci tangan balik. Nah, saya dapatkan satu pengertian tentang hal ini. Dan ya, tangan itu bercerita tentang pekerjaan. Tangan itu juga bercerita tentang keahlian. Tangan itu bercerita tentang sesuatu yang perlu dimurnikan di dalam kehidupan kita melalui pekerjaan kita, pelayanan kita. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalanan. Amin. Paulus sendiri sebelum ayat ini dikatakan gitu, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sehingga Paulus pun juga bekerja, bahkan pekerjaannya Paulus itu menikmati bahkan untuk menanggung orang lain juga. Paulus yang luar biasa ini yang memberitakan the gospel of the kingdom, itu betul-betul dia mengerti sekali bahwa tangannya itu dipakai untuk memberkati. Saya mengerti tangan-tangan kita ini bukan untuk mengutuk, bukan untuk menghajar anak kita, tapi untuk memberkati tangan-tangan kita. Saya percaya juga firman-Nya mengatakan, setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangan. Jadi ada upah dari setiap tangan. Tentunya tangan-tangan yang tulus, bahkan setiap kalau seandainya kita melakukan sesuatu yang baik, akan ada balasannya. Mulut kita pun juga dikatakan apa? Sebab setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan. Jadi mulut kita ini, ingat, remember, setelah tangan,
hidung dan mulut kita juga ditutup kan. Karena di sini tempat nafas kita sudah dibungkuk, tangan kita harus rajin ditutup. Ini perintah di seluruh dunia. Nah, kita ngambil makna-makna yang secara rohani bisa memberkati kehidupan kita. Apakah melalui hidung nafas kita? Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini supaya mereka hidup kembali. Remember, speak life. Ada kuasa di dalam nama Tuhan, ada kuasa di dalam Roh Kudus, bahwa hidung yang dipakai ini kita harus menghargai. Kehidupan yang diberikan ini kita harus menghargai betul-betul. Adalah waktu-waktunya kita diuji kemurnian pelayanan kita, diuji bagaimana banyak orang yang sekarang tinggal di rumah, bekerja, masih digaji, tapi ada orang yang sudah tidak digaji juga atau sudah di PHK. Bahkan ada orang yang baru bekerja 1 minggu baru mendapatkan pekerjaan, sudah di PHK lagi. Banyak kejadian-kejadian ini terjadi, tapi saya percaya kita tetap speak life. Bahkan mulut kita ini tujuannya untuk apa? Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Mazmur 40 ayat 4 katakan, Dia tetap memberikan nyanyian baru, berarti ada sukacita untuk memuji Allah kita. Jadi dalam kondisi seperti ini, kita di rumah kita tetap bisa menaikkan pujian. Banyak orang akan melihatnya. Berarti bukan karena merdunya suaranya loh, bukan karena suaranya luar biasa, tapi orang melihatnya dan menjadi takut, ada kegentaran, ada kegaguman, lalu percaya kepada Tuhan. Remember, pada saat nyanyian baru dinaikkan, pada saat puji-pujian dinaikkan, saya percaya seiring dengan itu ada orang-orang yang datang percaya kepada Tuhan. Dan setelah mulut hidung ditutup, pakai masker, tangan, kita masih disuruh aja social distancing, physical distancing. Kita harus jaga jarak. Hal itu juga membicarakan tentang apa? Tentang bagaimana kita diberikan kesempatan yang istimewa untuk dapat bersekutu dan merenungkan firman Tuhan. Bukankah begitu? Mari kita baca. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Dalam kondisi seperti ini, social distancing, banyak waktu yang Tuhan bisa berikan bagi saudara dan saya untuk tetap bersyukur, untuk mendalami kebenaran firman Tuhan. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung dan untuk berdoa. Setelah pengajaran, setelah mereka merenungkan firman Tuhan, setelah mereka belajar firman Tuhan, dikatakan apa? Hanya 3 orang murid Yesus yang naik, Petrus, Yohanes, Yakobus, yang naik untuk berdoa. Tujuannya apa? Membuktikan bahwa ada mikrosel yang dibutuhkan. Di samping walaupun Tuhan Yesus punya murid 12, tapi ada saatnya kita bertemu seperti hanya 4 orang. Di rumah kita bisa bertemu, kita tetap lakukan pengajaran, merenungkan firman Tuhan. Karena dikatakan di dalam apa? Mazmur 1 ayat 2 dan 3 katakan apa? Siapa saja. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Amin. Pada saat kita rajin merenungkan firman Tuhan, ada satu janji Tuhan, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kita bukan cuma mau baca firman Tuhan, tapi hari ini adalah hari yang luar biasa sekali. Saya merasakan satu sukacita waktu tanggal 24 April 2020, saya dan istri diberikan kesempatan untuk membagi berkat yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada sopir ojek, sopir taksi, dan kita bagikan.
dibantu oleh satu tim security yang kita minta, dan mereka kita lakukan. Setelah kita lakukan, kita merasakan luar biasa. Kita lakukan bukan karena agamanya harus sama atau apa, enggak. Saya bilang saya enggak bawa agama, tapi saya bilang karena saya dikasihi Tuhan. Kasih ini yang membawa saya sampai saya bisa melakukan hal ini. Nah, ini yang artinya gereja Tuhan harus berdiri, harus bangkit. Mengatakan apa? Kita harus menjadi terang. Bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kita harus menyatakan biar terang kemuliaan Tuhan. Terang kemuliaan Tuhan itu apa? Artinya karakter Kristus yang menjamah orang-orang sekitar kita. Artinya terang kasih Kristus memberikan jawaban bagi di mana komunitas kita berada, di mana kita berada. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Terang Tuhan itu harus menjadi nyata dalam kehidupan kita. Kemuliaannya harus menyata. Kita harus betul-betul bercahaya, dan hendaklah terangmu bercahaya di depan mata orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Artinya kita tidak bisa sembunyikan. Kalau memang kita menerima kebaikan Tuhan, kita refleksikan kepada orang yang membutuhkan. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya mari kita terus bertumbuh dan berakar dalam berfirman dan berbuah-buah lebat untuk dinikmati keluarga kita, orang-orang sekitar kita, jemaat kita, bahkan dimanapun kita berada, kita tetap menyatakan kasih dan kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom jemaat, pengharapan kita di dalam Kristus sungguh-sungguh ada dan tidak akan pernah hilang. Sampai jumpa minggu depan. Mari kita berdoa bersama-sama. Aku berdoa demikianlah kiranya Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, amin. Happy Sunday. Tidak ada waktu yang terbaik selain dari waktumu ya Tuhan. Tidak ada istilah terlalu cepat dan tidak ada istilah terlalu lambat bagi anak-anak Tuhan. Semuanya indah di waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti.
pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktumu Tuhan pasti yang terbaik. Oh, terima kasih, terima kasih